Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Ya. Saya coba buka halaman 15. Ya. Halaman 15. Bid'ah dalam etimologi berasal dari kata al-ikhtira'. Al-ikhtira' artinya kreasi. Artinya melakukan suatu perkara yang baru dalam agama yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita tahu bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah bukanlah perkara-perkara dunia. Coba buka halaman 16 ya, halaman 16. Setelah saya menukil perkataan Al-Imam Asy-Syatibi, ulama besar dari mazhab Malikiyah, di paragraf terakhir saya katakan, dari sini jelas perkara-perkara dunia tidaklah termasuk dalam bid'ah secara syariat. Seperti mobil, zaman dulu tidak ada mobil, motor, radio, televisi, internet dan lain-lain. Ini bukan perkara bid'ah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Nabi dengan perkara bid'ah adalah perkara-perkara ritual-ritual agama, ritual-ritual beribadah, ritual ibadah yang merupakan kreativitas umat sekarang yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Saya jelaskan beberapa model bid'ah. Kreasi bid'ah datang dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Perhatikan, ini beberapa model bid'ah. Yang pertama, halaman 17, perhatikan. Pertama, pengadaan suatu ibadah yang sama sekali tidak disyariatkan secara asal. Artinya secara dalil tidak ada sama sekali. Contohnya, salat raghaib di bulan Rajab dan salat malam nisfu Sya'ban dan juga salat malam Asyura dan lain-lain. Ini contohnya 3 model ibadah ritual yang asalnya memang tidak ada. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah mengingkari hal ini. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab dan kitabnya Al-Adhkar menyebutkan bahwasanya salat-salat seperti ini adalah salat-salat yang merupakan bid'ah yang mungkar, yang tidak pernah dicontohkan sama sekali dan diada-adakan, sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, kemudian dimunculkan sebagai ritual ibadah yang baru. Contohnya malam salat raghaib. Salat raghaib adalah salat sunnah 6 rakaat yang dikerjakan pada malam Jumat dari minggu pertama di bulan Rajab. Jadi kalau seorang sampai pada bulan Rajab, nunggu malam Jumat di pekan pertama, setelah maghrib salat 6 rakaat. Ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Kalaupun ada hadis-hadisnya, maka hadis-hadisnya palsu. Maka tidak boleh kita membangun suatu hukum di atas hadis yang palsu. Kemudian contohnya salat malam nisfu Sya'ban. Ini juga diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pada dasarnya setiap malam seorang boleh untuk melaksanakan salat-salat sunnah. Seorang boleh salat tahajud, mau berapa rakaat pun boleh. Tetapi tatkala dibuat ritual khusus bahwasanya di malam nisfu Sya'ban ada namanya salat malam nisfu Sya'ban, jumlahnya 100 rakaat, maka jadilah ritual tersendiri. Ritual ini tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini adalah bid'ah, berarti membuat kreasi ibadah baru yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya salat malam Asyura, demikian juga salat malam Asyura. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita membuat khusus salat malam Asyura sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya dan tidak pernah mengajarkannya dan tidak pernah menganjurkannya. Ini contoh ibadah baru yang tidak pernah ada contohnya. Sebagaimana sering saya sampaikan juga, contohnya misalnya salat 2 rakaat setelah sa'i. Ini sering saya sampaikan, contoh nyata yang saya lihat di Mekah. Kita tahu bahwasanya yang ada adalah 2 rakaat setelah tawaf. Orang kalau melakukan umrah atau melakukan tawaf, melakukan umrah, maka dia lakukan tawaf dan sa'i. Setelah tawaf 7 putaran, maka dia salat 2 rakaat yang dikenal dengan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian dia melakukan sa'i, setelah melakukan sa'i 7 putaran, maka dia bertahallul, cukur rambutnya, maka selesai umrohnya sempurna. Sebagian orang ada yang melakukan salat 2 rakaat setelah sa'i. Ini kreasi baru, nambah-nambahin umrohnya Nabi SAW. Umrohnya Nabi tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Dia bikin model baru 2 rakaat setelah sa'i, dan ini kita katakan ini contoh buat bid'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali, buat ibadah kreasi ibadah baru 2 rakaat setelah sa'i. Model bid'ah yang kedua, situ. Yang kedua perhatikan, penambahan atas sesuatu yang asalnya disyariatkan. Ini sekarang model bid'ah yang baru, ada ibadah yang asalnya disyariatkan namun ditambah-tambahi. Ada bid'ah yang asalnya syariatnya itu ada namun ditambah-tambahin. Contohnya tambahan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dalam adzan mereka dengan mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah.
Azan itu disyariatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kalau azan kita demikian, itu azan Nabi dan para sahabatnya. Mereka orang Syiah nambah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah. Mereka mengucapkan azannya demikian, dan ini kita dengarkan tatkala kita hajian. Tatkala kita berhaji, kita melewati tanda-tandanya orang-orang Iran, orang-orang Syiah, maka azan mereka demikian, mereka tambah asyhadu anna Aliyan waliyullah. Kita katakan ini bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, meskipun azan itu sendiri disyariatkan, namun ditambahi. Ini contoh bentuk bid'ah. Jadi ibadahnya sudah ada, dimodifikasi. Ibadahnya dimodifikasi dengan ditambahin. Tatkala sudah dimodifikasi dan ditambahin, maka jadilah bid'ah. Perkara baru dalam agama yang di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya tidak ada. Demikian juga misalnya menambah azan dan iqamat dalam sholat id. Menambah azan dan iqamat, kita tahu sholat id disyariatkan, tetapi sholat id yang disyariatkan tanpa ada azan dan iqamat. Kalau ada orang nambah-nambah azan dan iqamat, maka dia telah melakukan bid'ah, yaitu mengkreasikan, memodifikasikan ibadah yang sudah ada, dimodifikasi dengan tambahan azan dan iqamat. Kemudian model bid'ah yang ketiga, perhatikan di situ halaman 17, pengurangan ibadah yang disyariatkan. Jadi sudah ada zikir yang disyariatkan, ibadah yang disyariatkan namun dikurangi. Seperti berzikir dengan hanya lafal Allah. Allahu, 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 Allahu. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Semua zikir-zikir Nabi itu bermakna. Allahu Akbar, jelas maknanya. Allah Maha Besar. Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Semua zikir Nabi, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua zikir Nabi bermakna. Lantas kalau ada orang Allah, 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 maksudnya apa? Allah kenapa? Tidak ada maknanya. Allahu Akbar atau Allahus Samad atau Allah apa? Sehingga kalau kita istilahnya rangkaian kalimatnya tidak lengkap. Kalau misalnya kan, kalau kita kan misalnya Budi pergi ke pasar, ada subjek, ada predikat. Ini subjek saja terus maksudnya apa? Allah. Allah kenapa? Tapi kalau zikir-zikir yang benar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalnya, Allahu A'zam, Allah Maha Agung. Misalnya, Subhanallah, Allah Maha Suci. Contohnya tadi, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi, Allahnya diringkas lagi jadinya hu. Sampai Ibnu Arabi menulis sebuah buku judulnya hu. Ini ngaco seperti ini. Sehingga mereka berzikir hu, 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 hu. Apa maksudnya hu ini? Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Oleh karenanya ini merupakan bid'ah dengan modifikasi zikir yang sudah ada diringkas atau dikurangi. Jadilah hasil pengurangan ini adalah modifikasi ibadah yang baru, jadilah dia bid'ah. Contoh model bid'ah yang keempat adalah perubahan sesuatu yang disyariatkan pada selain tempatnya. Seperti mendahulukan khutbah Id sebelum sholat Id. Ini pernah terjadi di zaman ada seorang khalifah yang melakukan demikian di zaman sahabat, kemudian diingkari oleh sahabat. Jadi seharusnya sholat Id dulu baru khutbah. Tetapi kalau dia sholat Id dulu baru khutbah, orang-orang akan pergi, nggak mau dengar ceramah dia. Maka supaya orang-orang dengar ceramah, dia balik khutbah dulu supaya nggak ada yang pergi, baru sholat. Idenya bagus atau tidak? Bagus idenya, biar orang nggak pergi. Karena kalau dia sholat dulu baru kemudian khutbah, orang-orang akan tinggalkan. Karena menghadiri khutbah Id tidak wajib. Dan benar rakyat pada pergi meninggalkan ceramahnya dia. Mungkin ceramahnya kurang enak atau bagaimana. Maka dia punya ide khutbahnya diakhirkan, khutbahnya didahulukan. Khutbah dulu baru sholat Id. Ini membolak-balikan aturan syariat. Ini juga adalah bid'ah. Ini tidak boleh. Contoh bid'ah yang kelima, model ini bukan contoh bid'ah tapi model bid'ah adalah meninggalkan suatu perkara yang diizinkan tapi dengan niat untuk beribadah. Contohnya seorang yang tidak mau nikah dalam rangka untuk beribadah. Dia meyakini bahwasanya bujangan itu ibadah. Ini salah. Seorang boleh-boleh saja bujangan, boleh. Dia tidak nikah.
boleh-boleh saja. Ya orang, tapi tatkala dia meyakini bujangan itu adalah suatu ibadah, maka ini jadilah bid'ah. Rasulullah SAW mengatakan, wa ana atazawwaju nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, yaitu diantaranya pernikahan, maka dia bukan dari golonganku. Oleh karenanya Nabi SAW mengingkari seorang sahabat yang mengatakan, saya atazilun nisa, saya akan meninggalkan para wanita, niat dia untuk beribadah. Maka ditegur oleh Nabi SAW. Contohnya makan daging tertentu boleh-boleh saja. Misalnya kita makan daging kambing, boleh atau tidak? Boleh. Kemudian ada orang mengatakan, saya tidak mau makan daging kambing, saya ingin makan nasi saja. Kenapa? Saya berat, orang-orang semua miskin, saya kok makan daging kambing, sementara orang-orang pada kelaparan tidak bisa makan daging. Tatkala dia menganggap meninggalkan makan daging kambing ini suatu ibadah, maka ini terjerumus dalam bid'ah. Pada dasarnya tidak makan daging kambing enggak jadi masalah. Namun tatkala disertai dengan keyakinan ini merupakan ibadah, maka ini terjerumus dalam bentuk bid'ah. Inilah para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, bentuk-bentuk kreasi dalam ibadah ya. Jadi kita sebutnya tadi ada 5 model. Pertama, membuat kreasi itu, mengkreasikan satu ibadah baru. Yang kedua, menambahi ibadah yang sudah disyariatkan. Yang ketiga, mengurangi ibadah yang sudah disyariatkan. Kemudian yang keempat, memajukan atau memundurkan, berubah-ubah aturan suatu ibadah ya. Harusnya salat dulu baru khutbah, dibalik khutbah dulu baru salat. Dan yang kelima adalah meninggalkan suatu perkara yang mubah namun disertai dengan keyakinan itu merupakan ibadah. Seperti misalnya tadi kita katakan adalah meninggalkan menikah, yaitu membujang, namun dengan keyakinan bahwasanya membujang itu merupakan ibadah.